Pria kulit hitam ini abaikan keberatan semua orang, tapi buru-buru ke pagar. Kemudian melompat ke laut. Kasim memerintahkan untuk menariknya. Tapi pria itu berenang terlalu cepat. Tidak ada yang bisa mengejarnya. Ini adalah pangkalan pelatihan Angkatan Laut AS. Aturannya sangat ketat. Musim panas-panas seperti api. Semua orang ingin pergi ke air untuk berenang. Tapi di sini ada aturan tidak tertulis. Ada 6 hari seminggu orang kulit putih bisa masuk ke air. Tapi orang kulit hitam hanya bisa masuk ke air pada hari Selasa. Pria ini ingin melanggar aturan itu. Abaikan penghalang. Dan langsung melompat ke laut. Namanya Karl. Generasi di rumah semuanya bertani. Ayahnya tidak berharap anaknya menjadi seperti dia. Jadi ketika Karl sudah dewasa, dia mengirimnya ke tentara. Ini adalah satu-satunya kesempatan Karl untuk mengubah takdirnya. Pergi hari. Ayah menginstruksikan Karl dengan sangat hati-hati. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Juga harus sabar sampai akhir. Jangan pernah kembali ke sini. Karl merangkul ambisi ayahnya. Dan pemancar favoritnya sedang dalam perjalanan. Tapi ketika sampai pada ketentaraan, Karl mengetahuinya. Orang kulit hitam di sini memiliki status yang sangat rendah. Kecuali untuk bersih-bersih, dia hanya bisa bekerja sebagai asisten dapur. Karena melanggar aturan, Karl telah dipenjara. Tapi di waktu yang sama, Kapten juga menyadari bahwa Karl berbeda dari orang lain. Dan dapatkan hadiah dari surga. Oleh karena itu memperkenalkannya ke Akademi Angkatan Laut. Jadilah awak sekoci. Ketika Karl datang ke akademi. Karena orang berkulit hitam harus ditahan oleh guru di luar. Stigma di sini bahkan lebih serius. Tapi Karl tidak menyerah. Dia menunggu di depan pintu sepanjang hari. Sang guru tergerak oleh ketekunannya. Setuju untuk membiarkannya masuk ke pangkalan. Tidak mudah untuk masuk. Tapi selamat datang Karl. Sekali lagi, mata menghina orang kulit putih. Dan genangan air liur. Kasim mengadakan upacara penyambutan untuk Karl. Tapi kata rekan satu tim, kami tidak ingin bersama setan hitam. Kemudian bergerak secara bergantian. Hanya satu dari mereka yang terlihat bodoh. Bersukarela untuk tinggal bersama Karl. Karena dia gagap. Juga sering diejek oleh teman-teman. Sampai malam. Karl dibangunkan oleh guru menggunakan air. Tapi menggunakan selang bertekanan tinggi untuk menyemprotnya tanpa henti. Lalu dorong dia ke dalam tangki air. Biarkan dia berlatih ketekunan. Jernih. Ini untuk memberitahu Karl betapa sulitnya untuk pergi. Tapi ingat kata-kata ayahku. Karl menanggung segalanya. Besok, teman sekamar Karl. Karena dekat dengannya. Jadi itu diperbaiki oleh guru. Tidak tahan lebih dari 4 menit. Jadi dia dipecat. Karl sangat marah. Satu hari, saat rekan satu tim berada di air melakukan latihan, ada yang salah. Karl menyarankan dirinya sendiri. Dengan orang lain di dalam air untuk menyelamatkan orang. Tetapi pada saat pencarian, karena perahu tiba-tiba berguncang, rekan satu tim takut untuk melarikan diri. Hanya Karl yang tersisa. Tapi meski begitu, Karl masih menyelamatkan rekan-rekannya. Selesai. Para pendeta memuji penampilan mereka. Tapi yang dipuji adalah buronan. Semua orang tahu. Tapi semua orang diam-diam pergi. Hanya orang yang diselamatkan oleh Karl yang tersisa. Memandang Karl dengan mata berbeda. Tetapi bahkan dengan ketidakadilan seperti itu, Karl masih menderita dalam diam. Mengandalkan kemauanku yang kuat. Setiap kali dia berlatih, dia juga berdiri posisi pertama. Sampai suatu hari, Karl menerima berita. Ayahnya meninggal karena penyakit serius. Karl pergi ke pub. Ingin minum anggur. Tetapi bos melihat bahwa dia berkulit hitam. Dia bilang sudah kehabisan alkohol. Rekan satu tim di sebelahnya menyuruh Karl keluar. Guru itu juga berdiri dan berkata, orang kulit hitam tidak diterima di sini.
Tidak peduli seberapa briliannya Karl, maka sekolah tidak akan membiarkan dia lulus dengan lancar. Ini membuat Karl sangat marah. Dia menantang pendeta itu. Dia mengejek Karl. Jika Karl kalah, otomatis dia akan putus sekolah. Jika dia menang, temannya yang gagap akan dipulihkan. Pendeta setuju. Ini adalah kompetisi antara Karl dan pendeta. Mereka harus bersaing untuk melihat siapa yang bisa menahan napas paling lama. Ketika air mulai naik ke hidung, kontes dimulai. 1 menit 15 detik. Keduanya tidak mengubah wajah mereka. Mata masih terbuka lebar. 3 menit 10 detik. Mereka mulai berjuang sedikit. 4 menit. Pendeta itu mulai mengeluarkan darah dari hidungnya. Karl menang. Karl menggunakan identitasnya sebagai pemula. Kemenangan atas guru orang kulit putih. Setelah, pendeta menepati janjinya. Pemulihan teman Karl. Tapi permainannya kalah. Membuat ketua sangat marah. Dia mengkritik keras guru. Bao Kuan memikirkan segala cara untuk mengusir Karl. Dia sama sekali tidak mengizinkannya. Seseorang berkulit hitam lulus dari sekolahnya saat menjabat. Beberapa hari kemudian, Karl kembali ke asrama. Melihat guru menunggunya, dia menyarankan Karl. Besok adalah ujian kelulusan Akademi Angkatan Laut. Lebih baik tidak berpartisipasi. Jika dia bergabung, dia hanya akan menerima perlakuan tidak adil. Karl sangat marah. Dia mulai mengejek pendeta itu. Dia adalah orang yang mencela diri sendiri. Jika tidak memiliki label guru, lalu dia yang pergi. Ini dia. Apa yang aku katakan kepada kamu untuk membuat kamu mempertaruhkan hidupnya seperti itu? Ubah takdir. Kau berhasil. Jangan muncul besok. Papi tidak akan membiarkanmu lewat. Besok, Karl masih pergi ke sekolah ujian dengan cara yang sama. Aturan kontes sangat sederhana. Tinggal di negara itu saja. Pasang komponen ini di tempat yang benar, maka dia bisa lulus. Komponen telah dikemas dan dibuang ke dalam air. Direktur memberi perintah kepada guru. Menusuk tas Karl. Semua komponen dihamburkan. 1 jam 37 menit. Orang pertama yang menyelesaikan kontes. 4 jam 19 menit. Orang yang akhirnya berhasil sampai ke pantai. Sampai sore. Suhu rendah. Dasar laut sedingin es. Saat ini Karl berada di dalam air selama 9 jam. Dia sangat kedinginan sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Pendeta itu tidak bisa melihat lagi. Tawarkan untuk menariknya ke darat. Tapi direktur tidak mengizinkannya. Tidak diizinkan menarik Karl ke atas. Tarik dia. Biarkan aku. Kami akan menariknya. Pelaut, abaikan perintahku. Pelaut, pelaut. Berhenti, berhenti sekarang. Aku membatalkan misimu. Apakah kamu mendengar, Chief? Menarik. Karl lulus kontes. Setelah turun, Karl sangat kedinginan sehingga seluruh tubuhnya berubah menjadi ungu. Tapi mata masih tabah. Saat ini dia telah mendapatkan pengakuan dari guru. Setelah, Karl masih mengandalkan kemauannya yang kuat. Berhasil lulus dari Akademi Angkatan Laut. Sebelum pergi, Karl menemukan pemancarnya yang rusak. Diedit oleh guru. Tapi gurunya, karena tidak mematuhi perintah atasan. Oleh karena itu, statusnya sebagai guru telah dibatalkan. Meninggalkan Akademi Angkatan Laut selamanya. Beberapa tahun kemudian, guru melihat Karl di TV. Hari ini Karl telah menjadi guru terkenal. Dia sedang dalam misi untuk menyelam ke dasar laut. Misi terakhir. Untuk memenuhi syarat menjadi kepala. Jika berhasil, kemudian dia akan menjadi murid terbaik marinir. Ini adalah langkah yang sulit dicapai oleh siapapun.
Karl berhasil. Dia dipromosikan menjadi direktur. Tapi sayang sekali, Tuhan selalu menggoda nasibnya seperti itu. Untuk menyelamatkan orang, Karl telah kehilangan satu kaki. Guru tidak tahan dengan kebenaran ini. Dia mabuk. Kemudian tegur Karl karena idiot. Setelah bangun tidur, atasan menganugerahkan gelar pada Karl. Kemudian menasihatinya untuk keluar. Tapi Karl tidak berkomitmen. Dia meminta kaki palsu. Taruh di kakimu. Kemudian terus bertugas di ketentaraan. Tapi atasan menolak. Tidak ada yang percaya itu. Karl dapat melanjutkan pekerjaannya menyelam ke laut. Demi pemulihan tubuh, Karl mulai berlatih pelatihan jaringan. Namun karena kehilangan satu kaki, Karl tidak bisa menyelesaikan pelatihannya. Setiap kali dia mencoba menggunakan sisi kakinya untuk melompat, dia merasa sakit luar biasa. Sekali dan lagi. Satu lompatan adalah satu jatuh. Karl pingsan. Dia melampiaskan amarahnya pada kaki palsu itu. Saat ini, guru lama muncul. Dia memberitahu Karl. 4 minggu kemudian, atasan Angkatan Laut akan membuka pemeriksaan medis untuk Karl. Memaksanya untuk pensiun. Jika Karl ingin kembali menjadi tentara, maka harus membuktikan bahwa dia bisa. Karena itu, guru mulai berlatih dengannya. Pemulihan Karl sangat lancar. Sangat cepat bisa mencapai level orang normal. Di serikat standar. Menghadap atasan, Karl sama sekali tidak khawatir. Tapi atasan tidak berniat untuk membiarkan dia menyetujui. Dia datang mencari pakaian selam yang beratnya mencapai 290 kg. Minta Karl untuk memakainya dan melakukan 12 langkah. 12 langkah adalah standar penyelam tingkat tinggi. Guru merasa tidak adil. Tapi Karl setuju. Dia sepertinya sudah terbiasa dengan ketidakadilan ini. Dia ingin membuktikan dirinya. Karl mengenakan pakaian selam. Mulailah melangkah maju. Pada langkah kelima, kaki prostetik Karl berbunyi retak. Pergi ke langkah ke-8. Kaki prostetik patah. Pria ini seperti besi. Karl sangat kesakitan hingga menangis. Mata guru juga merah muda cerah. Utama, penyelam bukanlah tentara biasa. Mereka adalah ahlinya. 10. Tidak peduli kesulitannya, mereka bisa mengatasinya. Jangan menyerah pada ketidakadilan. Jangan menyerah pada keyakinanmu. 11. Jika beruntung, maka kamu akan bisa mati di dasar laut setelah 200 meter. Karena ini adalah standar terendah untuk menjadi seorang pahlawan. Tidak mengerti mengapa ada orang yang ingin menjadi penyelam. Datang dan laporkan padaku, Karl. Henti. Henti. Setiap orang. Mereka semua tergerak atas kehendak Karl. Film ini disebut pembuat sejarah. Ini adalah kisah nyata. Karl mengandalkan usahanya sendiri untuk mengatasi diskriminasi nasional. Menjadi penyelam cacat pertama dari Angkatan Laut AS. 2 tahun kemudian, Karl telah menjadi komandan yang terhormat. Memberdayakan orang kulit hitam. Apalagi, ia akan bertugas di ketentaraan hingga tahun depan. Hanya dihormati pensiun. Semua yang dimiliki Karl hari ini. Semua karena kemauan keras Karl. Dia tidak pernah menundukkan kepalanya untuk mengaku kalah pada apapun. Siapapun, Karl menggunakan tindakan untuk mengatakan itu. Rasa hormat sejati semuanya didasarkan pada usaha. Tidak peduli seberapa sulit itu. Bersabarlah. Hanya bisa membuat hidup kita bersinar seterang mungkin.